informatifnya tidak banyak, sehingga lokus yang didapat juga tidak banyak. Akhirnya hanya terbatas 20 sekian lokus ya, yang mana tidak cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kaitannya dengan marker molekuler. Oke, sehingga allozyme sebagai tradisional marker tadi itu sekarang sudah ditinggalkan orang ya. Jadi tidak lagi dipakai untuk melakukan studi analisis marker molekuler. Walaupun secara teknis dia masuk ke dalam kelompok itu. Apalagi yang apa namanya itu diinikan oleh RFLP. Jadi targetnya adalah menghasilkan signal dari fragmen-fragmen tertentu yang dievaluasi dari genom tanaman. Target variasi di dalam DNA yang menjadi situs restriksi dari enzim tertentu ya. Dan kemudian yang kedua adalah restriction fragmentnya itu kalau bervariasi berarti kita bisa jadikan sebagai marker ya. Kemudian apa namanya itu variasi dari sequence yang ada itu akan berpengaruh pada muncul atau tidak munculnya endonuclease recognition site tadi, situs restriksi dari endonuklease, dan ini apa namanya itu variasi dari endonuclease recognition site tadi itu adalah basis untuk ininya, untuk apa namanya itu polymorphism yang ada. Nah ini contoh gambar aja yang di sebelah kiri dari Anda itu yang putih. Nah ini adalah variasi yang mungkin muncul, ada yang di atas, ini satu pita, ini ada dua pita, berarti yang dua pita itu yang heterozygous, yang ini adalah yang homozygous. Nah ini untuk yang gambar kiri ini adalah gambar yang polimorfik. Karena apa? Karena kita bisa melihat antar individu di dalam analisisnya mempunyai profil yang berbeda-beda. Sebaliknya kalau yang di gambar kanan yang hitam itu, nah kita melihat bahwa semua individu itu dia monomorfik, ya. Jadi semuanya mempunyai pita yang sama, ya. Sehingga kita anggap ini adalah sebagai monomorfik. Ya. Nah, yang sekarang banyak digunakan adalah RAPD marker atau PCR-based marker karena ini praktis dan tidak memerlukan DNA dalam jumlah banyak, ya. Tidak seperti RFLP. RFLP itu satu kali running dia memerlukan DNA sekitar 15-20 apa satuannya mikrogram. Nah maka untuk RFLP kita memerlukan isolasi DNA dalam jumlah sangat banyak. Tapi kalau RAPD marker ini kebutuhan DNA tanaman yang mau dianalisis hanya cukup 40-50 nanogram saja sudah cukup untuk melakukan analisis PCR. Nah, polimorfismnya itu terjadi karena variasi dari primer yang annealing dengan situs restriksinya. Ya. Oke, ini tampilan dari RAPD marker itu seperti itu. Anda bisa melihat apa namanya itu ada pita-pita tertentu yang bervariasi dan ada pita-pita yang sama ya. Jadi nah ini adalah contoh contoh dari analisis contoh dari RAPD marker yang dikembangkan yang ternyata mempunyai tingkat polimorfisme yang tinggi ya. Sebaliknya kalau di sebelah kanan ini juga ada foto yang dibuat dari analisis RAPD. Anda bisa lihat sebagian besar ini semua pitanya sama.
semua pitanya sama. Ya, tidak ada perbedaan yang terjadi pada tanamannya. Nah, maka ini yang kita nanti kemudian kenal sebagai monomorfik ya, sebelah kanan hitam, sebelah kanan putih ini. Ini adalah pita aripidi yang monomorfik karena semua individu yang dianalisis itu mempunyai profil pita yang sama. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah AFLP. Ini juga merupakan PCR marker yang merupakan varian dari RAPD. Nanti kita lihat kalau RAPD itu biasanya maksimum itu 15 lokus yang dianalisis. Kalau AFLP ini bisa dalam satu PCR reaction bisa menganalisis lebih dari 100 lokus ya dalam satu reaksi ya. Nah, ini apa namanya itu prosesnya melibatkan pemotongan dengan enzim restriksi, kemudian pemilihan fragmen yang spesifik untuk dilakukan dalam analisis AFLP ini. Ini contoh ininya, contoh pita yang dihasilkan dari AFLP. Ya, ini setiap baris ini adalah satu lokus tertentu. Bukan baris kolom tapi betul-betul baris ya. Itu kalau dia sama semua individu sama ya berarti monomorfik, tapi kalau ada variasi di dalam apa namanya itu beberapa individu dari yang lain maka itu kita katakan sebagai ada polymorphism ya. Yang ketiga adalah microsatellite PCR marker juga. Ini biasanya mengamplifikasi objek yang kita sebut sebagai tandem repeat. Tandem repeat dari unitnya ada 1 sampai 6, motifnya tertentu ya sesuai dengan motif yang ada pada SSR-nya. Kemudian polymorphism karena adanya perbedaan jumlah tandem repeat yang ada pada masing-masing itu. Nah, ini adalah apa namanya itu profil dari hasil SSR analisis tetapi menggunakan automatic sequencer. Jadi ini pita yang peak pita ini dengan peak pita itu berarti dia alel ini ya. Ini adalah peak-nya itu adalah berkaitan dengan marker yang dihasilkan tadi. Berarti kalau ini ada 2 peak berarti heterozigot, ini 2 heterozigot semuanya. Nah, semuanya heterozigot ini. Ya. Nah, itu nanti dihasilkan dari reading pita yang didapat itu. Ini yang menggunakan staining dengan warna-warni kita bisa melihat ada yang sama, ada yang tidak sama. Selain itu ada yang spesifik atau CRLT, ada ISSR, Amplified Region. Di tempat saya sedang azan, saya pause sebentar.
Baik, saya lanjutkan. Jadi ada selain tadi apa namanya itu RAPD, kemudian apa tadi AFLP, SSR, ya, beberapa yang lain tadi. Itu ada beberapa alternatif marker yang juga PCR based, contohnya adalah CAPS atau PCR RFLP. Ini berarti kita melakukan PCR, produk hasil PCR-nya kemudian dipotong dengan enzim restriksi sehingga memunculkan pola baru. Nah, itu yang kita sebut sebagai cliff amplified polymorphic apa itu, lupa saya yang PS-nya apa ya. Kemudian ESSR ini juga apa tipe marker yang juga PCR based, SSCP PCR based, SCAR juga PCR based. Tetapi yang intersimple sequence repeat ini adalah dominan marker, sedangkan yang lainnya adalah kodominan marker. Nah, kemudian ada SNP based marker, ini juga PCR based, kemudian retrotransposer based marker. Ini juga sama, dua-duanya ini adalah yang marker marker kodominan, ya. Jadi bisa membedakan antara homozigot atau heterozigot. Nah, nanti kalau Anda tertarik lebih lanjut bisa melihat di reference yang disediakan di situ ya, nanti bisa dicari. Baik, yang terakhir adalah marker apa untuk apa. Ya, ini penting juga karena nanti kalau Anda tidak memahami tentang hal ini, Anda memakai marker yang sebetulnya tidak cocok untuk tujuan studi yang Anda lakukan. Ya. Maka kita perlu memperhatikan marker apa yang sebetulnya cocok untuk studi yang tertentu. Ya, atau kalau kita melakukan studi tertentu, maka kita mesti menggunakan marker yang mana untuk melakukan evaluasi genetiknya. Jadi kalau kita lihat berbagai marker yang ada itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, misalnya berapa frekuensi mendapatkan marker tersebut di dalam genom. Kalau semakin banyak kemungkinan bagian genom yang dapat diamplifikasi, maka berarti kita kemungkinan akan mendapatkan marker yang banyak, ya, banyak marker yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga yang kedua yang penting adalah level polymorphism-nya. Ya, level polymorphism-nya semakin tinggi polymorphism-nya semakin bagus marker tersebut, ya. Tapi kalau semakin rendah ya berarti makin tidak efektif untuk melakukan genetik analisis. Ya. Yang ketiga adalah locus specificity. Jadi apakah dengan satu primer itu menganalisis satu locus ataukah dengan satu primer menganalisis banyak locus. Berarti multi locus marker atau single locus marker. Ya. Itu yang dimaksud dengan locus specificity-nya. Ya. Kemudian reproducibility berarti hari ini kita kerjakan keluar marker ini, besok kita kerjakan keluar marker yang sama, tahun depan kita kerjakan juga keluar marker yang profilnya sama dengan yang kita lakukan yang pertama itu. Nah, ini tentu sangat tergantung pada masing-masing markernya. Ada yang highly reproducible, ada yang reproducibilitasnya itu reproducibility-nya itu dipertanyakan. Maka nanti dalam hal penggunaan marker Anda juga mesti memahami yang mana yang highly reproducible sehingga yang saya lakukan dilakukan orang lain akan mengeluarkan hasil yang sama. Kemudian juga berbagai marker beda-beda dalam hal teknis yang diperlukan, ya. Dan yang terakhir berbeda-beda marker, beda tuntutan finansialnya. Ya, mungkin finansial untuk membeli alat untuk melakukan analisisnya atau finansial dalam arti ya dalam hal misalnya
rasio antara jumlah lokus per satuan biaya yang dikeluarkan. Itu juga akan berkaitan dengan financial investment. Jadi financial investment ini bisa untuk membeli alatnya, bisa juga untuk menganalisis hasil berapa lokus untuk setiap rupiah yang dihasilkan misalnya. Nah, ini yang penting dipahami barangkali tentang kodominan dan dominan marker. Ya, ini dalam hal ini adalah markernya adalah microsatellite pada organisme yang diploid. Nah, jadi kalau ini ada CT15 homozigot, berarti kromosom dari bapaknya itu adalah CT15, kromosom dari ibunya juga CT15. Maksudnya CT15 itu CT diulang 15 kali. Nah, itu adalah simple sequence repeat yang ada di dalam dua posisi primer. Jadi yang merah ini adalah posisi primer, yang targetnya adalah CT15, ini yang akan diamplifikasi. Maka ketika primer ini dipakai untuk melakukan PCR amplification, hasilnya adalah satu beta yang seperti itu. Nah, ini yang secara genotype disebut sebagai AA, ya. Maka kita mendapatkan genotypingnya adalah AA. Kemudian yang homozigot yang lain adalah satu beta juga, tetapi ukurannya di bawah A ini. Berarti dia karena diploid berarti dia BB. Ya. Nah, sedangkan yang hybridnya antara yang AA dengan BB itu adalah hybridnya adalah expectednya AB. Nah, AB itu tampilannya seperti apa ya? Berarti yang A sama dengan yang di kiri dan yang B sama dengan yang di kanan. Jadi ketika kita melihat ini, maka AB-nya itu adalah kita bisa langsung melihat ini AB, ini BB, ini yang AA. Yang pertama ini AA, yang tengah AB, yang ketiga adalah BB. Ya. Nah, ketika dengan menggunakan marker yang kita gunakan, kita bisa membedakan genotype yang homozigot absar dengan genotype dari yang heterozigot. Itu bisa kita bedakan, maka marker yang bisa membedakan itu adalah marker yang kodominan. Ya. Jadi marker yang kodominan itu kalau dia bisa membedakan scoring dari individu yang homozigot, dengan scoring dari individu yang heterozigot itu bisa dibedakan dengan marker, maka marker itu adalah marker yang kodominan. Nah, ini contohnya tadi SSR itu adalah ini ada pita yang AA, ini adalah pita yang BB, maka yang heterozigotnya AB bisa dilihat sebagai pita yang atas sama dengan yang pertama, pita bawah sama dengan yang kedua. Sehingga ini kalau ada begini berarti AB dia. Ya. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan yang dominan? Dominan marker sama, ini tadi ini primer, posisi primer, yang di tengah ini adalah produk yang diamplifikasi. Ya, kemudian kalau dia genotype-nya AA, berarti hanya ada muncul satu pita karena yang menggunakan template dan atas dan template bawah ini akan menghasilkan satu pita yang sama. Berarti ada satu band yang muncul di dalam itu, ya. Kemudian kalau yang homozigot ya, homozigot tidak ada produk amplifikasinya. Karena scoringnya itu hanya ada pita atau tidak ada pita. Maka kalau tidak ada pita berarti dia masuk dalam kategori homozigot untuk alternatif alilnya. Alil yang pertama tadi AA, alil yang kedua adalah A kecil aksis. Kemudian hybridnya adalah satu pita ini dari bapak dan tidak ada pita dari ibu. Ya, artinya
Genotipnya A besar dengan A kecil. A besar adalah ada pita ini, A kecil tidak ada pita. Ya. Sehingga ada satu, pada yang heterozigot kita juga menjumpai adanya satu pita yang muncul, ya, yang mana pita yang muncul pada heterozigot ini sama persis dengan pita yang muncul pada homozigot individu yang homozigot. Jadi pola pita yang dihadapi pada yang homozigot dengan pada yang heterozigot itu sama, ya. Jadi tidak bisa dibedakan. Ini homozigot seperti itu, homozigot ya, homozigot seperti ini. Yang heterozigot juga sama seperti homozigot tadi. Maka individu A besar tidak bisa dibedakan dari individu A besar A kecil karena dua-duanya menampilkan pita yang sama, yaitu ukuran yang segitu. Adapun yang homozigot resesifnya itu bisa muncul di sana. Ya. Itulah yang ya, ketika kita mendapatkan primer, ketika kita mendapatkan marker yang tingkah lakunya itu seperti ini, ya, muncul pada individu yang A besar, muncul pada individu yang homozigot dan tidak muncul pada individu yang homozigot yang lain alternatifnya. Kemudian yang heterozigot itu juga mempunyai pita sama dengan homozigot, sehingga kita mengatakan bahwa primer yang dihasilkan ini adalah primer yang dominan, ya, marker yang dominan. Karena kan kalau A besar ini dia muncul satu pita fenotipnya. Kalau A besar A kecil, ya, itu juga muncul pita yang sama dengan yang itu, ya. Nah, sedangkan kalau tidak muncul pita A kecil tidak muncul pita, ya. Nah, seperti ini berarti kita tidak bisa membedakan antara individu homozigot dengan individu yang heterozigot. Nah, itu berarti merupakan marker yang kodominan. Merupakan marker yang dominan, maksud ya. Yang ini marker yang dominan. Kalau yang tadi kodominan. Nah, dalam kaitannya dengan marker-marker tadi tidak ada satu marker yang paling istilahnya itu paling keren, nggak ada, ya. Jadi semua marker yang ada itu keren, hanya dia cocok untuk studi yang seperti apa, ya. Jadi kita perlu memahami marker apa yang harus kita gunakan kalau kita ingin melakukan studi tertentu, ya. Jangan sampai salah dalam menggunakan ini. Contoh misalnya kita ingin melakukan evaluasi variasi antar inter dan antar populasi. Ya, jadi ini ada populasi dari Kalimantan, populasi dari Sumatera, populasi dari Jawa. Nah, kita ingin mengevaluasi bagaimana keragaman populasi di Kalimantan, bagaimana keragaman populasi di Jawa, bagaimana keragaman populasi di Sumatera misalnya. Kemudian juga kita ingin tahu antara Sumatera, Jawa, Kalimantan itu bagaimana keragamannya. Jadi berarti keragaman antar populasi, gitu kan? Nah, kalau itu adalah tujuan studinya, maka marker yang cocok untuk melakukan itu adalah marker allozyme, marker SSR, marker AFLP, dan marker RABD. Salah satu mana yang Anda bisa gunakan itu bisa dipakai untuk memunculkan karakteristik within and among population variation. Ya. Yang kedua, studi misalnya mating system. Jadi kita ingin mempelajari mating system dari suatu tanaman. Apakah dia istilahnya itu diturunkan dari progeni yang sama atau tidak, itu kita ingin mengevaluasi ke situ. Nah, kalau kita mempelajari mating system,
ya maka yang bisa digunakan lain tidak adalah allozyme atau microsatellite, atau kita menggunakan apa namanya marker yang highly polymorphic, kemudian alelnya banyak, ya, untuk mempelajari mating system ini. Ya. Kemudian kita ingin mengestimasi gene flow via pollen atau seed. Nah itu kalau itu yang ingin dilakukan, lebih baik memakai SSR marker. Ya. Jangan memakai RAPD atau AFLP atau yang marker dominan lain. Secara umum kita menggunakan pendekatan kalau kita mau melakukan phylogenetic study, ya, dan ini mesti dilakukan untuk memunculkan keragaman fragmen yang conserved di dalam spesies, ya. Jadi kalau kita ingin melakukan phylogenetic study, maka satu-satunya cara ya harus menampilkan data dari fragmen DNA yang conserved di dalam genom tanaman itu. Nah, ini misalnya pilihannya adalah kita harus menggunakan DNA sequencing untuk melakukan hal ini. Ya. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan RAPD atau yang lain. Yang paling pas adalah justru DNA sequencing untuk itu. Kalau kita mempelajari intraspesifik, ya, intraspesifik berarti antara individu di dalam varietas, maka di dalam varietas yang berbeda, antar individu dalam spesies yang sama tapi varietasnya beda. Maka ini harus menggunakan marker yang targetnya itu tidak terlalu conserve ya, di dalam genom. Nah, tadi kalau saya bilang kloroplas itu conserve kan berarti kan. Maka ini apa untuk yang tujuan phylogenetic study, maka kita mesti contohnya kita mengambil apa DNA dari kloroplas tanamannya, baru kemudian kita sequence. Nah, itu yang dipakai untuk melakukan analisis filogenetik. Kalau intraspesifik tadi itu berarti kita harus menggunakan apa genotyping dari daerah yang tidak terlalu terkonservasi. Ya, jadi ada mutan-mutan masih bisa ditolerir. Itu nanti apa namanya itu kalau kita ingin mempelajari itu, berarti yang cocok adalah marker yang berbasis pada rendahnya konservasi di dalam genom. Kemudian yang kita ingin mempelajari interspecific hybrid misalnya kan, maksudnya interspecific berarti banyak spesies yang berbeda-beda, kita ingin analisis genetiknya. Maka apa namanya itu kita bisa menggunakan marker yang lebih conserve di dalam genom dari tanaman yang kita evaluasi. Ya, ini buku yang mungkin bisa menambah pengetahuan untuk apa namanya itu marker molekuler dan pemakaiannya. Nanti silakan barangkali bisa di search di internet molecular tool in plant genetic resource ya, conservation. Nah itu nanti bisa dicari sendiri ya. Insya Allah tersedia online. Baik, berarti dengan apa namanya tadi ini rule sederhananya phylogenetic study berarti kita perlu sequencing, intraspesifik kita perlu mentargetkan bagian genom yang kurang conserve, kemudian interspesifik among species ini menggunakan marker yang conserve ya. Nah, oke, jadi saya rasa masih ada? Oh ya, oke. Jadi, nah contohnya ini filogeografi kita menggunakan CPSSR, SSR dari dari kloroplasti ini. Identifikasi klonal ya kita bisa memakai AFLP atau RAPD. Polyploidy ini kita sarankan memakai AFLP. Kemudian linkage mapping itu
banyak apa namanya itu, banyak marker yang bisa kita pakai untuk melakukan itu. Ya. Oke, saya rasa bagian dari kuliah sampai di situ. Slide ini sudah saya upload di folder yang tadi siang, linknya juga sudah saya share. Nanti silakan di apa, di unduh kalau diperlukan ya. Tapi kalau enggak ya enggak masalah. Kemudian ini sudah 15.40 di tempat saya. Kita bisa break untuk sholat asar. Jadi 15.40 tambah 30 berarti 16.10 ya, 16.10 atau 16.15 kita nanti masuk ke sesi yang berikutnya, sesi ini sesi praktikum. Nah, untuk daftar hadir silakan Anda mengisi sendiri boleh, atau nanti kalau enggak saya isikan secara manual menggunakan list yang disampaikan ke Anda. BAP sudah saya buat ya. Nanti silakan untuk mengisi daftar hadirnya untuk yang bagian kuliah yang siang ini, dan untuk bagian praktikum nanti mulai jam sesi yang selanjutnya. Sementara saya stop di situ dan kita sholat asar dulu untuk kemudian kita gabung lagi. Ya. Oke, saya akan pause dulu recording. Baik, silakan yang memerlukan untuk sholat asar, dipersilakan. Yang tidak boleh live atau sementara di on-kan saja, nanti tinggal gabung lagi belakangnya. Terima kasih.